tentang beberapa poin yang penting. Keadaan berbahagia. Jadi kebahagiaan sejati bagi orang percaya itu dia punya sumber satu. Jadi hanya bersandarkan pada Tuhan. Kepercayaan dia hanya pada Tuhan, harapannya hanya Tuhan. Terus hidupnya itu akar-akar hidupnya itu atau dasar hidupnya adalah dia mencari air atau firman. Jadi tidak berhenti, dia terus mendapatkan suplai makanan itu ya. Nah, dari situ tidak pernah kekurangan air. Jadi kalau air itu habis, nggak usah ada heating atau nggak usah ada musim kemarau, dia mati sendiri. Bisa ngerti nih ya? Jadi kalau ada musim kemarau, air kurang, dia jadi kering gitu kan. Tapi kalau airnya itu nggak ada musim kemarau, wah hancurnya double gitu. Jadi kalau dilihat secara hukum ini ya, pohon itu kalau dia ada air, ada panas, pohon itu akan gugur, dia tumbuh terus. Gugur, dia tumbuh. Nah kalau hukumnya surgawi, daunnya nggak gugur, daunnya tetap dan dia semakin seger. Ini bukan hukum pertanian biasa, ini pertanian surgawi. Nah kita perhatikan, kalau gugurnya orang percaya atau pohon itu tidak berbuah, itu dasarnya cuma satu. Begitu firman itu tidak menjadi kesukaan kita, tidak menjadi satu kerinduan kita, dan tidak kita renungkan siang malam, maka kerohanian kita, manusia rohani kita ini itu akan kekeringan dan dia akan gugur. Ya kita harus hati-hati di situ. Jadi nggak usah dari luar yang menghantam kita sendiri udah kekeringan rohani di situ. Apalagi kalau ditambah dengan yang dari luar, udah hancur lebur itu. Ya, jadi ini adalah satu kehidupan yang betul-betul yang suprarasional. Nggak bisa dipikir secara hukum pertanian atau secara logika manusia, tapi ini supralogis. Jadi hukum Tuhan itu nggak bisa dihitung dengan cara berpikir manusia. Seperti tadi pengalaman Simon Petrus yang memancing nggak bisa, tapi begitu Tuhan perintahkan, walaupun siang hari tidak ada ikan, tapi bisa dapat ikan banyak. Itu aneh sekali. Jadi secara hukum alurnya ikan nggak masuk, siang itu ikan nggak ada di dalam laut, nggak ada. Dia minggir semua. Ya, baru malam dia ke tengah gitu. Biasa gitu. Ya. Terus ada perbedaan sedikit di dalam Mazmur dengan Yeremia. Ya, perbedaannya apa? Yeremia tuh posisi Yeremia ataupun Yesaya juga ada. Kalau kita baca di referensi ayat 2 kerajaan Allah itu, Yesaya juga ada, Yeremia ada. Mengapa ayat ini dituliskan dan dipercayai oleh Yeremia pada saat bangsa Israel itu dibuang? Jadi sudah tahu ya perasaan saya atau perasaan Yeremia. Bangsanya sudah hancur, dibuang Tuhan karena kejahatan, kenajisan, karena kedegilan hati mereka, karena melawan Tuhan. Bangsa Israel dibuang selama 70 tahun, dihantam oleh kerajaan-kerajaan besar, Persia, Media gitu ya, yang bukan hanya besar itu kerajaan yang sungguh hebat sekali. Nah pada saat kondisi itulah Yeremia melihat sesuatu yang ajaib sekali, bahwa orang-orang Israel itu nanti ada penggenapannya, yaitu Mesias yang datang. Bukan hanya orang Israel ini dipulihkan oleh Tuhan, tetapi seluruh bangsa itu akan ikut keselamatan dengan Israel, termasuk Persia, Media, Kastim semua. Itu luar biasanya. Jadi Yeremia ini mengingatkan pada bangsa Israel bahwa kamu dibuang oleh Tuhan ini bukan karena Tuhan itu benci atau membuang kamu, dihabisin, bukan. Tapi kamu akan diangkat levelnya menjadi bangsa yang memimpin bangsa-bangsa lain. Jadi Mesias akan datang. Nah Mesias inilah yang disebut sebagai bulu patah terhulai yang tidak dipatahkan dan ditaruh pangkal Isai. Nah ini Roma 15, kalau kita baca. Ini penggenapannya di Roma. Ya, ini doakan saya ya. Jadi nanti ini rencana dibuat satu buku panduan dari awal rahasia kerajaan Allah, etika kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah sampai panen. Dan itu sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang dan berat sekali. Roma 15 ayat yang ke-9. Sebenarnya kalau kita baca sih ayat dari ayat yang ke-7 ya.
supaya lebih jelas ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, bangsa Israel dan non-Israel, atau yang bukan Israel, yang bukan umat perjanjian, disuruh saling menerima. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, ini orang Israel, dan untuk memungkinkan, nah perhatikan, bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu, dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Nah ini hebatnya, Ustaz. Jadi Yesaya Yeremia itu melihat bahwa bangsa Israel ini setelah dibuang itu menjadi bangsa yang memimpin dan membuka keselamatan untuk segala bangsa. Itu buah yang hebat, yang harusnya itu sebelum ini datang harusnya bisa ya bangsa Israel. Tapi karena kedegilan hati mereka, akhirnya Tuhan, ya rancangan Tuhan seperti itu, Yesus harus datang. Nah dari pelayanan Yesus inilah kerajaan Allah itu akhirnya berbuah kerajaan-kerajaan besar. Semua kerajaan akan datang dan setiap mulut akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Ini pengenapannya. Jadi kita lihat ini ya, dan terjadi pada waktu itu. Selanjutnya ayat 12, dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ini pengenapannya. Jadi ayat ini kalau kita lihat, apa artinya bahwa bangsa Israel itu waktu Yeremia menuliskan Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8 ini. Jadi ada dua. Jadi bangsa yang tidak berbuah dan bangsa yang berbuah. Di dalam Roma 11, 12 juga ada di situ ya. Jadi kalau kita lihat bangsa Israel inilah yang membuat semua bangsa mendapatkan keselamatan oleh bangsa Israel. Dan mereka diberkati oleh buah keselamatan itu. Nah sebaliknya, nanti bangsa yang non-Israel atau kita, umat pilihan itu, karena bangsa Israel dekil, nah umat inilah yang kembali mengabarkan Injil kepada umat Israel. Ya ini yang terjadi sekarang. Ya sebenarnya saya ke China itu mengikuti training ini atau mengajar ini, yaitu Back to Jerusalem, program sampai 2025 yang dipimpin oleh Profesor Enoch Wan, itu dosen di Reform Theological Seminary di Amerika. Dia seorang Chinese Taiwan, tapi dia diberkati Tuhan dan dia membuka satu pelayanan perjalanan Silk Road, jadi perjalanan sutra, sudah tahu ya. Nah itu akan diubah menjadi perjalanan evangelism. Sekarang ini orang China sudah lebih dari 10.000 lebih yang pekerja-pekerja hebat, anak-anak Tuhan sudah masuk ke dunia Arab semua. Lebih dari 15 tahun ini. Jadi ini program mereka. Jadi beberapa anak-anak yang ikut, yang dalam training pembinaan itu ada 5 sampai 10 orang itu dia merelakan hati dengan ilmunya itu diutus oleh pemerintah China masuk ke daerah seperti Syria, ke daerah-daerah itu. Mereka bekerja sebagai penambang, sebagai apa? Nah, mereka membuka persekutuan-persekutuan di sana. Nah, ini terjadi. Salah satunya kita berdoa untuk siapa itu Pak Hasan tahu ya, meminta bahan-bahan kerajaan Allah ini dibawa ke Qatar. Ya, dipelajari oleh suami istri yang di sini itu, yang kebaktian 3. Nah, mereka pergi ke sana, dia minta seluruh file yang ada, DVD semua. Nah, dia yang mengajar suami istri ini. Nah, luar biasa ya. Suami istri mengajar di Qatar, di persekutuan orang Kristen yang ada di Qatar. Ya, kita berdoa gitu. Jadi dia menjadi misionaris sekarang. Misionaris kita ke sana. Ya, puji Tuhan. Nah, ini yang ada gitu ya. Jadi hati daripada Yeremia itu bukan hanya melihat kepentingan bangsanya, tetapi hati Allah yang di stop oleh Israel itu akan diubahkan oleh Tuhan. Nah, ini buah yang dinantikan oleh Tuhan. Buah apa? Buah kerajaan Allah. Buah kerajaan Allah itu membuahkan kerajaan-kerajaan yang baru. Jadi semua kerajaan itu akhirnya mengakui Tuhan. Itu sudah terjadi zamannya Nebukadnezar, sudah terjadi. Sampai zamannya Herodes juga pernah terjadi. Walaupun mereka mengaku Yesus sebagai pencipta alam semesta, raja dan segala raja, tapi mereka belum menemukan keselamatan.
Ya, tadi kalau kita baca ayatnya ada di situ. Saya taruh di makalah. Ya, nah itu nanti dibaca. Coba kita lihat ada 5 poin yang tadi saya bicarakan. Yang penting hidup yang berbuah. Yang pertama, saudara, janji dari Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan menyertai kita, hadir dalam hidup kita dalam setiap hal yang kita lakukan. Mazmur 91 ayat 2. Yang kedua, kita bersandar sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada iman hanya kepada kuasa kekuatan Roh Tuhan, Roh Kudus. Ya, dalam hal apapun, baik kita melayani, kita mendidik anak kita merancang apapun, saudara, itu kalau bisa tolong dibawa dalam doa, apapun dibawa dalam doa pada Tuhan. Kita belajar sampai kalau perlu dana, uang atau tenaga yang kita keluarkan, saudara doakan supaya tidak sia-sia, supaya fokusnya bagus, tetap pada kehendak Tuhan. Yang ketiga, arahkan hati, pikiran, perasaan atau kehendak kita, kata-kata kita, kerinduan kita, damai jiwa kita itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, itu akan memberkati kita dengan luar biasa. Itu ada 2 manusia contoh, yaitu Marcus Witt dengan Israel Houghton. Israel Houghton itu pemimpin pujian dari gereja Texas Joel Osteen. Ya, jadi kalau saudara buka di YouTube Joel Osteen gitu ya, gerejanya itu diberkati Tuhan. Dan kemudian Israel Houghton ini worship leadernya, dia mendapatkan Grammy Award 6 Grammy Award dari Amerika, gospel music atau gospel hymn kalau nggak salah. Jadi selama 6 kali berturut-turut itu kena Israel Houghton. Saya dengar yang ke-7 nanti ini kena dia lagi. Saya dengar karena dia sangat luar biasa. Nah, yang 4 dan 5, saudara, ini adalah biji gandum harus mati, yang sudah saya jelaskan. Harus mati dan kemudian bangkit. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, ada beberapa contoh yang luar biasa. Ayat-ayat yang ada di sini, yang ada semua, tolong saudara baca. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting saja. Saudara perhatikan baik-baik. Saya tidak mengarang-arang gitu, artinya mengada-ada, tidak. Semua mukjizat yang dilakukan oleh Elia atau Elisa, saudara perhatikan baik-baik. Khususnya menyediakan makanan dan minyak janda Sarfat. Saudara, ada 2 poin penting. Yang pertama, bukan hanya memberkati pribadi dan keluarga janda Sarfat, tapi berkat itu mengalir sampai seluruh kampung. Di situ. Termasuk tadi Simon Petrus. Kapalnya diberkati, dia meminta teman-teman yang kosong itu dia pindahin ikannya. Dan penuh juga. Yang janda Sarfat juga sama. Nah, saudara, hampir semuanya seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak ada yang kekurangan atau pas-pasan. Semua itu melimpah. Panen. Nggak ada yang setengah hati. Kalau kita bekerja jujur aja, kita sampai sekarang bekerja jika kita diberkati Tuhan, nggak akan pas-pasan. Pasti berlimpah. Kalau kita kerja sendiri mungkin pas-pasan. Tapi kalau kita meletakkan itu dalam kuasa Tuhan, saudara, nggak mungkin Tuhan itu ngepasin kita, nggak. Melimpah. Kenapa melimpah? Karena kita menjadi anak terang. Kemuliaan Tuhan harus memancar dari kehidupan kita. Kemurahan kita, hati kita, perhatian kita, itu keluar. Jadi keluarga kita tuh mendapatkan akar-akar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bisa adik kita, bisa seperti ponakan kita gitu ya. Itu dari kita memancar keluar, memberkati mereka. Dan jangan khawatir kita kehilangan berkat, nggak akan kehilangan berkat ya. Nah, saudara, kita belajar khususnya yaitu seorang bernama Nick Vujicic, ya, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Saudara, saya tanya sekarang, bisakah seorang wanita nggak punya kaki, nggak punya tangan bisa melahirkan? Bisa? Hah? Saya masih ingat dokter zaman dulu mengatakan kalau kamu nggak bisa nahan gitu ya, kamu nggak boleh melahirkan. Betul ya? Tapi sudah ada 3 wanita atau 3 ibu tanpa tangan dan ada yang tanpa tangan kaki melahirkan dengan selamat, normal. Berarti teori dokter itu tidak berlaku lagi. Artinya orang cacat nggak boleh punya anak.
Nah, saudara kalau nggak percaya nanti buka di YouTube. Nah, saudara di sana akan saudara lihat wanita-wanita yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, yang bisa melahirkan dari hamil sampai anaknya keluar. Nah, saya tanya, kalau orang yang seperti ini pun masih bisa melahirkan anak, harusnya yang normal itu kan ya sangat bisa harusnya. Nah, saya tanya sekarang, ini perbandingan. Kalau gereja nggak punya tangan, nggak punya kaki, seumpama ini kan bisa melahirkan, harusnya gereja yang punya tangan dan kaki lebih hebat dong. Betul ya? Masalahnya bukan karena punya tangan dan punya kaki. Masalahnya adalah dia nggak mau punya anak. Nah ini. Nah, saudara dari satu buku ya. Mana tuh? The Next 100 Years. Buku yang baru itu 20 Years dari Martin Friedman ya. Josh Friedman. Nah, buku ini mengatakan, banyak teori mengatakan bahwa negara dunia ini akan kebanyakan manusia. Tapi dengan mengejutkan, dia katakan mungkin terbalik. Mungkin dunia ini manusia akan menyusut. Bisa nggak? Bisa. Dia buktikan teori. Mulai dari Singapura, terus kemudian negara Eropa. Eropa itu menyusut tiap 5 tahun 0,2%. Jadi kekurangan penduduk. Kalau Indonesia kebanyakan, ya kan? Eropa dan beberapa negara yang maju itu kekurangan penduduk. Tadi Perancis sekarang ini setengah kotanya itu orang dari dunia Arab. Nah, saudara, ini problem besar itu di negara itu, di kota Paris itu, karena pendatangnya lebih banyak. Ada yang dari Mesir, dari mana gitu masuk ke sana. Jadi dia mengatakan, dan ada beberapa hal yang sangat mengejutkan. Saudara, ini semua teori penelitian secara sosial gitu ya. Nah, saudara, yang paling mengejutkan apa? Secara tidak sadar kita melihat sekarang Syria, Irak, Iran itu hancur lebur semuanya. Maka secara otomatis manusia itu akan tertahan kelahiran dan banyak kematian. Betul ya? Jangan banyak-banyak. Hanya karena lebaran 1000 orang melayang mati. Iya kan? Nah, saudara tahu nggak bahwa setiap 1 hari di Indonesia ini bayi yang mati berapa? Saudara tahu? 200 lebih. Kenapa? Digugurin. Termasuk mungkin ibu-ibu di sini yang pernah gugurin, nggak pernah ngomong Tuhan, gitu kan? Nah, kalau kita lihat dari teori ini berarti dunia ini bukan fertilize, tapi dia jadi mandul. Nah, saudara, jadi teori-teori yang kita lihat ini secara dunia, kita melihat, oh kalau dunia seperti ini, seumpamanya kita pikir, oh Tuhan kayaknya sudah nggak ada harapan tuh. Tidak. Tuhan bisa ubahkan. Kita berpikir nanti kita kelebihan banyak penduduk, enggak, kita malah kekurangan habis. Bisa nggak? Bisa. Bisa sekali. Contohnya apa? Semua pasangan yang baru nggak mau punya anak lebih dari 2. Bahkan 1 aja sudah setengah mati, termasuk saya. Betul kan? Kalau dulu zamannya papa saya, jadi ya jadilah, gitu kan? Kehendak Tuhan itu kan. Teori KB-nya itu keluarga banyak rezeki katanya. Sekarang keluarga banyak, waduh udah. Nah, dari sini kita belajar bahwa ada hukum Tuhan yang mengontrol dunia ini. Kita nggak perlu takut. Contoh, wah manusia nanti banyak, wah nanti makanan habis, wah nanti hasil bumi habis, energi habis. Belum tentu. Kenapa? Kita beriman. Kalau Tuhan mengizinkan ada orang lebih daripada 50 miliar di dunia ini, pasti Tuhan bisa kasih makan. Amin. Amin nggak? Saudara, kalau 50 miliar, berarti setiap orang 1 meter itu seluruh bumi itu 1 orang. Amin aja kan? Karena kita pindah ke Mars. Ya kita nggak tahu. Ya ini saya beritahu kenapa kita sangat terbatas. Kita berpikir, ya jangan pernah membatasi Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, dalam buah kerajaan Allah ini. Saudara, kita harus
Satu dimintanya, bergantung pada Tuhan sepenuhnya, menjalankan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan berperkara di dalamnya. Kita memakai pikiran kita sebaik mungkin, kita memakai apa yang Tuhan berkati kepada kita, kita berikan yang terbaik. Nah, sisanya adalah hasilnya Tuhan yang bekerja. Pak, kalau sampai 10 tahun nggak ada hasil gimana? Kita bersabar. Kalau saya mati gimana? Nggak apa-apa, bersabar. Mati bisa sabar gimana Pak? Udah mati. Nah, saudara, contoh yang terakhir, yang Elia. Saudara, ada ayat-ayat itu. 7 mujizat Elia, saya catat ya. 1 Raja 17 ayat 7, 14, 19 itu ya. Itu semua 7 mujizat. Elisa dapatkan 2 kali lipat. Saudara perhatikan. Waktu mujizat ke-13, Elisa mati, saudara. Jadi penggenapan kehendak Allah itu nggak jadi. Kenapa? Elisa sudah mati. Mujizat baru 13, harusnya kan 2 kali lipat 14. Nah, saudara, saya pelajari itu, saya baca-baca, saya teliti gitu kan. Akhirnya saya ketemu. Setelah lewat berapa pasal, di situ ada Elisa waktu mati tulangnya ditaruh, atau siapa yang taruh. Pokoknya kita tahu di situ ada Elisa dikubur di sana. Nah, ada orang mati dari tentara asing, mungkin dari media atau bagaimana. Dimasukkan mayat itu, kesentuh tulangnya Elia. Tulang Elia yang mati kesentuh, bangkit. Percaya nggak? Percaya. Ya, karena Alkitab. Percaya nggak kalau itu bisa terjadi dalam hidup kita? Wah, yang benar, Pak. Saya tanya, percaya nggak? Sebenarnya itu kejadian khusus itu. Tapi kuasanya sama. Yesus membangkitkan Lazarus dengan tulang Elisa yang bisa membangkitkan orang. Itu kuasanya sama. Betul kan? Kuasa Tuhan kan tidak berubah. Sekarang, dulu, sampai selama-lamanya. Nah, saya tanya sekarang. Di dalam pembinaan itu, di dalam pembinaan yang kerajaan Allah itu ya, ada seorang tanya pada saya. Dia mengatakan begini, Pak, saya berdoain orang ini, ditelepon gitu ya. Wah, ini iPad telepon gede kan. Telepon, gitu kan. Terus dia doakan, dalam nama Yesus, ibu akan disembuhkan. Saudara, tiba-tiba wanita yang di seberang sono menjerit, Pak, saya sembuh, Pak. Dia nunggu berjalan. Saya tanya, bisa nggak? Saya pernah ngomong ini di satu kelas sekolah teologi yang Injil atau Reform. Semua ngamuk semua. Bisa nggak hanya melalui telepon disembuhkan? Masih ingat 2 iman yang dipuji Tuhan Yesus? Hanya 2 orang. Siapa saudaranya? Saya pernah khotbahkan ini 2 tahun yang lalu. Iman perwira dan iman perempuan Kanaan. Perwira ini Romawi, bukan orang Israel, tapi punya iman melebihi orang Israel. Perempuan tadi siapa? Kanaan, bukan orang Israel, orang Kanaan. Betul kan? Tapi imannya dipuji Tuhan. Kenapa orang Israel nggak punya iman seperti ini? Nah, saya tanya, kenapa? Nah, jawabannya adalah Tuhan berikan pada bangsa lain. Tuhan nggak usah datang, ngomong aja kamu. Saya percaya. Amin. Betul kan? Jika saudara dikasih kuasa Tuhan seperti ini, bukan pendeta, kita semua di sini ada dikasih. Tiba-tiba Roh Kudus kasih, Anda doakan dan Anda percaya penuh, terus sembuh. Saudara amini saja. Nggak usah takut. Wah, Pak, nanti saya sesat. Enggak. Saudara, pada akhir zaman nanti itu akan terjadi yang lebih hebat lagi. Kenapa, saudara? Saya ketemu dengan orang-orang seperti ini. Sudah lebih dari 5 orang. Dia tanya saya, Pak, seharusnya saya ini harusnya ditabiskan, Pak, jadi pendeta. Karena saya kan melakukan pekerjaannya hamba Tuhan. Terus saya ini gimana, Pak? Sesat nggak saya? Saya cuma pokoknya beriman aja. Wah, kamu kalau masuk aturan kita, kamu dipecat pasti. Untungnya kamu jemaat, jadi nggak apa-apa.
Kan jemaat nggak bisa dipecat. Kalau pendeta kamu lakukan itu bahaya kamu gitu kan. Nah, waktu Tuhan memberikan itu dalam Ibrani juga dikatakan bahwa anak-anak Tuhan yang betul-betul Tuhan pilih dan Tuhan kerjakan kuasanya. Saudara jangan tahan, biarin aja. Tuhan Yesus pernah katakan begini, apa yang dilakukan oleh orang bisa melakukan mujizat asal tidak menentang kita, itu bersama dengan kita. Siapapun orangnya, termasuk yang kita anggap pendeta yang paling bobrok pun Tuhan bisa pakai, bisa. Saya mendengarkan satu cerita dari Reinhard Bonnke waktu dia mengadakan satu KKR besar di Afrika. Saudara tahu? Dan itu ada fakta sejarahnya dan ada fotonya lagi. Dia datang ke pemerintah, ya datang ke pemerintah, itu daerah Zimbabwe. Datang ke sana dan minta izin dia, nggak diizini. Minta apa? Lapangan sepak bola. Dia mau KKR di sana. Mau apain kamu? Siapa yang mau datang? Ini tempat jauh sekali katanya. Tapi Tuhan meminta saya untuk saya memakai tempat itu. Kamu cuma izinkan aja. Dipakai. Wah, pergumulan. Akhirnya dikasih. Ya udah dikasih. Gitu kan? Tahu dibayar berapa sedikit, nggak banyak. Hari pertama yang datang 16 orang. Harusnya untuk 100.000 orang. Yang datang 16 orang. Saudara percaya atau tidak? Ini terjadi. Dia menangis. Wah, setelah KKR khotbah cuma 16 orang gitu kan. Biasanya dia kan 500.000 orang, 200.000 orang. Wah, dia menangis. Nah, dia akhirnya tahu bahwa Tuhan tidak bekerja seperti dia pikir. Dia menyerah pada Tuhan. Saudara tahu, 17 orang itu menjerit semua. Penuh sukacita dari Roh Kudus katanya. Dan besok 17 orang itu begitu pulang, mereka gak pulang ke rumah, mereka ngabarkan Injil ke seluruh kampung-kampung. Besoknya datang 100.000 orang lebih. Kok bisa? Saudara, kita nggak bisa batasi Tuhan. Yang kita tahu apa? Tuhan siapakah saya? Saya orang berdosa. Ya, jika Tuhan pakai, Tuhan kok rela pakai saya. Tidak ada kebanggaan. Ya, kita bersyukur ya. Ya, mari kita berdoa. Minta Pak Hasan mungkin berdoa.